Apakah kamu cenderung merasa menjadi orang yang biasa saja, tidak ambisius, tidak ingin berpartisipasi, dan cenderung menjadi orang pinggiran? Hai, saya Desi Marwan. Di channel ini kita akan membahas tentang self-limiting belief, personal development, dan juga emotional intelligence. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Pencet tombol loncengnya agar kamu mendapat notifikasi. Sebagai informasi, channel ini akan upload video setiap hari Minggu jam 2 sore. So, stay tune ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 4 langkah menghentikan self-limiting belief. Langkah yang pertama adalah identifikasi, yang kedua reframing, yang ketiga changing, yang keempat adalah practicing growth mindset. Jika kamu tidak suka jadi pusat perhatian, tidak suka terlibat, atau tidak suka juga berpartisipasi, apakah ada kemungkinan bahwa kamu merasa bahwa orang-orang tidak menganggap serius akan usaha, jawaban, maupun ide kamu? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana mengenali limiting belief dengan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang akan kita jawab untuk mengenali self-limiting belief kita adalah yang pertama, adalah apa yang menjadi ketakutan dan keraguan saya. Pada kasus ini, kamu takut bahwa tidak akan ada kesempatan untuk mengembangkan karir, atau tidak ada kesempatan untuk memberikan impact yang lebih besar. Yang kedua, kamu khawatir bahwa ide dan kontribusimu tidak akan dihargai dan semakin tenggelam di antara rekan sekerja kamu. Yang ketiga, kamu merasa stuck dan semakin kesulitan untuk mendapatkan promosi, dan juga kamu merasa tidak diapresiasi. Pertanyaan yang kedua untuk mengenali self-limiting belief kita adalah apa yang menjadi negative self-talk kamu? Apakah kamu sering berkata-kata seperti ini? Buat apa susah membagikan ide ataupun solusi? Lagi pula tidak akan ada yang peduli. Akhirnya aku akan disuruh diam juga, atau mengerjakan ide-ide orang lain juga. Atau yang ketiga, kamu merasa dan sering mengatakan bahwa kamu tidak cukup pengalaman ataupun skill sehingga tidak akan ada yang mendengar pendapatmu. Yang keempat, kamu melihat orang-orang cenderung mempercayai atau menerima ide dari seseorang, sedangkan orang-orang akan cenderung membantah ataupun mematahkan ide-ide maupun solusi yang kamu pikirkan. Yang kelima, kamu mungkin sering berkata seperti ini, atau mungkin aku juga terlalu overthinking, mungkin memang pendapatku yang tidak berbobot. Kamu juga bisa mengenali self-limiting belief kamu dengan menjawab pertanyaan yang ketiga ini, yaitu apa yang sering kamu hindari. Kamu tidak ingin berpartisipasi dalam meeting maupun proyek apapun. Kamu hanya fokus pada job desk kamu sendiri. Yang kedua, tidak mau mengambil peran-peran strategis dan leadership. Yang ketiga, tidak menginginkan tanggung jawab tambahan karena berpikir tidak akan ada value-nya. Yang keempat, kamu cenderung mengabaikan feedback dari orang lain karena menganggap hal tersebut sebagai kritik. Pertanyaan yang keempat untuk mengenali self-limiting belief adalah apa bukti yang mendukung keraguan maupun ketakutan kamu? Punya pengalaman di masa lalu, pernah diabaikan, merasa tidak didengar, tidak dihargai. Orang-orang memberikan feedback sebagai serangan personal. Coba ingat lagi, sejak kapan kamu merasa bahwa orang-orang cenderung tidak mendengarkan pendapat kamu? Untuk mematahkan self-limiting belief ini, kita harus meninjau ulang atau reframing limiting belief kita dengan menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah pemikiran maupun keyakinan saya ini benar? Jika tidak,
Apa buktinya? Mungkinkah pendapatmu maupun idemu kurang didengar karena skill kamu mendeliver ide atau informasimu itu perlu dievaluasi? Mungkinkah kamu kurang meyakinkan atau percaya diri saat presentasi? Mungkinkah data ataupun informasi yang mendukung idemu itu kurang lengkap? Atau mungkinkah kamu hanya sedang mengalami impostor syndrome? Temukan alasan kenapa kamu ditolak. Keuntungan apa yang saya dapatkan dari ketakutan atau keraguan ini? Mungkinkah kamu memang merasa ingin melakukan quitter? Atau apakah kamu memang sedang burn out? Kamu takut jika kamu memberikan ide, kamu malah disuruh untuk sebagai ketua tim untuk eksekusi ide yang kamu berikan? Pertanyaan yang ketiga, untuk reframing self-limiting belief kita adalah apa yang terjadi jika kamu tidak memiliki ketakutan ataupun keraguan seperti ini? Akankah kamu akan lebih semangat, lebih percaya diri, dan lebih yakin untuk berpartisipasi? Apakah kamu akan semakin percaya untuk mengeksekusi ide dan solusi yang kamu berikan? Apakah hilangnya self-limiting belief ini akan membuat kamu terbuka untuk persaingan yang lebih luas? Pertanyaan yang keempat yang bisa kita lakukan untuk mereframing self-limiting belief kita adalah, apa yang akan saya katakan jika bertemu dengan orang yang memiliki limiting belief yang sama? Apakah kamu akan sepakat dengan mereka dan akhirnya sama-sama tidak menyumbangkan ide atau sama-sama tidak berpartisipasi? Yang kedua, apakah kamu akan mendengarkan idenya, memberikan masukan padanya, dan menyemangatinya untuk mewujudkan ide-idenya? Atau kamu juga tidak mau mendengarkan ide orang lain dan hanya ingin merasakan asiknya rame-rame mengeluh? Apakah kamu siap untuk merubah mindset kamu? Pada kali ini kita sampai pada tahap yang ketiga untuk mematahkan self-limiting belief kita, yaitu merubah atau changing self-limiting belief menjadi growth mindset. 3 langkah untuk merubah limiting belief kita menjadi growth mindset. Yang pertama adalah mengganti kata-kata atau pikiran-pikiran negatif dengan mindset yang berkembang. Misal, menganggap dan menerima bahwa evaluasi, feedback, kritik, dan penolakan adalah hal yang alami, natural dalam menjadikan ide kepada orang lain. Yang kedua, kita harus menerima bahwa dalam memberikan ide kepada orang lain, kita tidak bisa mengambil semua hal tentang ide tersebut menjadi identitas kita, atau dengan kata lain, don't take it personally. Cara yang kedua untuk merubah limiting belief menjadi growth mindset adalah mencari bukti-bukti yang mendukung keyakinan baru yang telah kamu miliki. Misal, jika apakah memang bosmu atau supervisormu memberikan kritik atau solusi yang meningkatkan ide kamu? Apakah supervisormu menolongmu saat mengeksekusi ide dan solusi yang kamu dapatkan? Atau apakah kamu diberikan akses untuk mendapat training ataupun seminar untuk meningkatkan skill kamu? Cara yang ketiga, merubah self-limiting belief menjadi growth mindset adalah gunakan afirmasi positif. Katakan pada dirimu bahwa idemu itu sesuai dan dibutuhkan oleh timmu. Kamu katakan pada dirimu bahwa kamu kreatif dan mampu mengeksekusi solusi yang kamu pikirkan. Menjadi unik atau menjadi karakter yang menyelesaikan masalah, yang solutif, problem solver, adalah kunci dikenal dan meningkatkan expertise kita. Jadi benar, seperti kata yang tadi, no hard feeling bestie. Untuk mempraktekkan growth mindset dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan melakukan 3 cara. Yang pertama, celebrate your progress. Rayakan presentasi, feedback, masukan orang lain atas idemu. Cari seorang
mentor untuk meningkatkan skill dan cara kamu mendeliver sebuah solusi. Step yang kedua, mempraktekkan growth mindset adalah menerima tantangan atau embrace challenge. Berpartisipasilah dalam proyek inovasi maupun dalam proyek target annual di departemen kamu. Yang kedua, berpartisipasilah dalam perlombaan inovasi maupun event apapun yang ada dalam departemen kamu. Step yang ketiga untuk mempraktekkan growth mindset adalah latihlah dirimu untuk berpikir positif. Dengan kata lain, biasakan untuk melakukan positive self-talk. Berusahalah menemukan pelajaran dari kegagalan orang lain. Berusahalah menemukan kekuatan juga dari kelemahan yang kamu miliki. Sekarang kita sudah mendapat gambaran besar bagaimana mematahkan self-limiting belief kita. Ada 4 pertanyaan dalam mengenali limiting belief kita. Ada 4 pertanyaan untuk reframing atau menantang limiting belief kita. Ada 3 cara untuk mengubah limiting belief kita menjadi growth mindset, dan ada 3 cara untuk mempraktekkan growth mindset dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dokumentasikan setiap step yang telah kamu kerjakan, baik dalam tulisan, video, maupun reviewan dari bos maupun supervisor kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen bagaimana kamu menghadapi perasaan tidak dihargai di tempat kerja kamu. Berikan komen kamu atau tag teman-teman kamu membutuhkan video ini. Sampai jumpa.